kapan ya libur kerja? Orang-orang udah pada libur, kita masih kerja. Gimana mau bisa beli baju lebaran? Kamu lagi ngapain? Beres-beres. Tadi dengar kayaknya ngomongin baju lebaran ya? Iya, lagi bingung kan. Soalnya orang-orang udah beli baju lebaran, kita masih sibuk kerja. Jangan THR aja belum. Apa? THR belum? Keluar. Aduh, sedih banget mukanya. Ya ampun. Jadi THR belum keluar, kamu belum bisa beli baju lebaran. Iya, sibuk kerja terus. Sibuk kerja terus. Aduh, protes aja sama bosnya ya. Tapi ya namanya lebaran itu kan nggak harus baju baru. Baju yang biasa aja, yang sederhana setiap hari. Yang penting kan rapi. Kalau duit baru dah. Ya kalau duit baru nggak apa-apa Okay. sih. Terus, nah kalau nggak apa ya, aku tanyain sama Nasum aku boleh kali ya soal boleh. perkara baju lebaran kamu biar kamu nggak galau terus. Gimana? Oke. Aku panggil aja langsung nih ya. Oke, ini dia salah satu Nasum aku hari ini. Assalamualaikum. Aduh, silakan duduk di sini. Aduh, handsome ya. Oke, mau nanya nih. Tadi kan ngomongin soal baju lebaran tuh sebelumnya. Kira-kira sebenarnya mesti baju baru nggak sih? Nggak mesti baju baru lebaran itu. Baginda Rasul pernah berkata, pakailah baju-baju yang indah tapi tidak harus baru. Sebab ada perkataan ulama juga mengatakan, laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu bukan semata-mata untuk seseorang yang pakaiannya baru, akan tetapi hari raya itu untuk orang yang ketaatannya bertambah. Duit baru. Jadi kalau duitnya baru nggak apa-apa, tapi bajunya nggak boleh baru ya. Ya udah deh kalau gitu. Harus ya? Ya. Oh iya. Udah. Oke, gitu aja. Makasih ya. Udah terjawab ya? Iya. Oke. Jangan galau lagi. Assalamualaikum sebelumnya. Boleh duduk sini? Waalaikumsalam. Gitu ya. Biasa memang dia tuh suka begitu setiap hari. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kenalan dulu boleh kali kita ya. Namanya siapa? Namanya Muhammad Aryadi. Muhammad Biasa dipanggil Ari. Ari boleh ya? Sehat ya insya Allah hari ini. Masih puasa toh? Insya Allah mas. Oke, bentar lagi mau lebaran. Kira-kira, udah turun belum THR yang punya Ari? Masih belum turun THR. Masih belum turun, nggak tahu. Kayaknya nggak kelihatan terus ya. Oke, jadi kalau Ari sendiri nih setiap harinya gitu, kalau aku boleh tahu apa aja sih kegiatannya gitu mengisi-ngisi Ramadan kali ini nih? Kalau kesehariannya dari pagi sampai sore itu kerja ikut taman. Tapi setelah sholat taraweh ngaji lagi sama guru. Ngaji pulang pergi aja ngajinya sekarang mah. Oh emang di mana tuh? Maksudnya ngaji di pesantren kah atau? Bukan di pesantren, di model rumah? majelis di rumah gitu. Oh jadi ada semacam majelis juga di Iya. rumah gitu ya. Jadi ya bolak-balik. Bolak-balik lah sekarang. Memang di mana kalau misalnya pas lagi sama pamannya di sini? Sama, masih di Bandar Lampung Masih juga? di Bandar Lampung, cuma nggak jauh dari kampung aja, beda kampung. Oh, gitu ya. Iya. Nah, boleh tanya-tanya soal ini. Kayaknya hari ini mau nyampein tausiah gitu ya. Insyaallah. Insya Allah ya. Nah, sebelumnya aku mau nanya juga itu dari kapan sih udah mulai udah mulai belajar tentang menjadi seorang dai atau mungkin udah belajar materi-materinya gitu dari Dari awalnya? mulai lulus SMP masuk SMA itu udah mulai belajar dari situ, udah berkeinginan untuk menjadi seorang dai. Dari SMP lulus SMA mak ingin menjadi seorang dai itu kan tidak mudah, kan harus belajar. Jadi seorang dai itu harus punya dasar ilmu, tidak hanya mencetak orang-orang yang bisa dai, tapi dia juga harus memiliki dasar ilmu. Cakep. Berarti memang harus ada basicnya juga ya. Iya. Yang pasti yang pertama adalah tentang bagaimana ilmunya. Ilmunya, gitu. iya. Jadi nggak sembarangan. Nggak gitu. sembarangan. Kadang kan ada orang, ups. Tapi kan terkadang ada yang seperti Iya. itu ya. Ya nggak tahu lah ya. Tapi yang pasti semuanya memang berasal dari diri sendiri. Emang kalau Ari sendiri, Iya. kenapa awalnya apa ikut-ikutan aja? Karena sekolahnya mungkin di pondok juga ya. Sekolah agama beda sama pesantren, agak jauh dari pesantren sekolahnya. Sekali beri sudah di keagamaan juga sekolahnya. Iya. Nah, itu dorongannya dari siapa? Maksudnya dari Ari sendiri pengen nih, aku kayaknya jadi ustadz aja kali ya gitu. Atau dari orang tua ada yang minta? Dari bapak dorongan ingin menjadi seorang dai itu. Wah, Ya, karena dulu juga bapak juga pernah pesantren, cuma gagal, nggak bisa menjadi seorang dai. gagal. Iya. Belum sampai kali ya, belum selesai sampai ya, mungkin karena kurang biaya dari orang tuanya. Oh, Masya Allah. Iya. Tapi ternyata sekarang bisa sampai ke Insya kamu Allah. dan Insya Allah bisa menyelesaikan Iya. seperti harapan kedua orang tua. Amin. Nah terus kalau gitu pasti udah pernah dong
apa ya, menguji diri sendiri gitu dengan mungkin ikut ajang, ikut festival dan lomba-lomba gitu. Ya kemarin ikut lomba. Udah. Ikut lomba Dais Provinsi Lampung, tingkat seprovinsi, mengkader imam dan khotib seprovinsi Lampung. Dan dapat penghargaannya. Alhamdulillah penghargaan dapat. Alhamdulillah. Juara berapa tuh kalau aku boleh tahu? Harapan 1. Gak apa-apa. Kadang orang bilang harapan 1 tuh agak sedih gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, itu kan juga juara ya, meskipun masih ada yang juara 1 sih. Tapi nggak apa-apa ya. Itu udah dari sudah maksudnya di provinsi aja atau sudah pernah ke nasional juga? Belum pernah, soalnya baru kali ini ikut perlombaan. Oh, baru dicoba di Baru tahun ini dicoba, kemarin iya. ya, dan alhamdulillah nggak apa-apa. Berarti Alhamdulillah. masih jenjangnya masih panjang. Masih panjang, masih ada kesempatan. Oke, jadi kalau lomba dan semuanya mungkin baru dicoba tahun ini ya. Iya, baru dicoba tahun ini. Tapi sebelumnya gitu, kalau misalnya kan tadi salah satu jadi harapan orang tua juga. Iya. Kalau dari kamu sendiri, dari Ari sendiri, emang apa sih pikirannya, maksudnya mindsetnya gitu tentang seorang dai? Ya, seorang dai itu kan seseorang yang mengajak ke jalan Allah. Jadi supaya bisa mendidik diri Ari lagi supaya bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. Maksudnya mau ngajak orang juga. Iya, mau ngajak orang. Kan pernah ada baginda Rasul juga mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Jadi apa yang kita bisa sampaikan, walaupun diri kita itu belum baik, sampaikanlah yang baik. Tapi kadang ada, aku nggak mau orang aku aja belum gimana-gimana gitu. itu. Terkadang ada kan yang pemikiran seperti itu. Iya. Tapi sebenarnya malah Malah itu yang nggak baik. keliru gitu. Keliru, salah paham dia. Oh, jadi memang harusnya meskipun Memang harus, walaupun diri kita belum baik, sampaikanlah yang baik. Sesuatu yang baik wajib kita sampaikan. Ya, jadi karena memang sudah jadi tanggung jawab kita juga Iya, ya tanggung jawab sebagai kita seorang sebagai apa ya, muslim. khalifah di bumi Nah, juga, iya. seorang pemimpin. Jadi apapun harus disampaikan dengan yang baik. Maka kan dari situ kita bisa berubah kali. Ih, ya ampun, aku bener banget sih hari ini ngomongnya. Semangat gitu ya. Dan terus aku mau tanya juga apa ya, seputar tentang kalau kamu sendiri gitu belajarnya lebih ke apa ya, materi-materi itu sendiri atau ada gurunya? Kalau masalah nguasain materi untuk perlombaan kemarin sendiri nyari di kitab. Oh, seperti itu. Nggak ada yang misalnya ngajarin atau gimana? Paling apa masalah hadis sama ayat-ayat Al-Quran yang belum diketahui, nanya sama guru yang sekarang ini. Oke, sekarang ini yang paling dekat sih. Dia yang paling dekat. Ada. Oh, mungkin siapa tahu hari ini nonton kamu mau ngucapin terima kasih gitu. Atau mau gimana sih sosoknya yang ngajarin kamu terus? Ya, orangnya baik. Hmm. Orangnya baik beliau. Ya, tidak pernah ngajarin tuh dengan penuh semangat, walaupun Galak. terkadang Kan biasanya ustadz-ustadz di pondok di pesantren Iya, seperti itu seperti ya. itu, tapi Aduh, beliau maaf mah- loh. Nggak, tapi Iya. kadang kan kenapa? Karena mau menjadikan siswanya lebih baik. Iya, lebih baik. Tuh. Dan beliau juga seperti itu. kalau beliau mah orangnya ramah, terkenal dulu beliau di pesantren juga santri yang paling ramah. Oh gitu. Jadi moga-moga nurun juga ya. Amin. Nah, target kedepannya apa sih kalau buat dari Ari sendiri? Pengennya Kalau- apa? Terus ikut? Cita-cita Ari bukan sekedar hanya menjadi dai, tapi cita-cita Ari ingin memiliki pondok pesantren di Bandar Lampung. Insya Allah kalau gitu ya. Kalau gitu aku boleh dengar tausiahnya ya sama pemirsa di rumah juga. Ya, insya Insya Allah. Allah ya. Kalau gitu silakan. Seperti biasa kalau udah ada yang mau perform berarti kita mau buka puasa. Nanti kita balik lagi setelah buka puasa. Jangan kemana-mana, tetap di Seju Season Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Berarti mafhum mukhalafah daripada hadis ini adalah seburuk-buruk kalian adalah orang yang tidak mau belajar Al-Qur'an
dan mengajarkannya. Karena kita sudah tahu pada zaman ini mereka yang mengaku dirinya muslim akan tetapi tidak mau untuk belajar Al-Quran itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwasannya Al-Quran ini adalah kunci kesuksesannya baginda Nabi. Baginda Nabi di waktu muda, beliau ini adalah seseorang yang bodoh, yatim dan miskin. Apabila 3 unsur ini terdapat pada pemuda sekarang, maka peluang dia untuk sukses itu mustahil. Akan tetapi di usia baginda Nabi 40 tahun, beliau diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian menjadikan baginda Nabi ini orang yang sukses dan orang yang mulia, yang sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang dapat menandingi kemuliaannya baginda Nabi. Hadirin rahimakumullah. Jadi untuk itu, mari kita jadikan Al-Quran ini di lubuk hati kita. Jangan kita jadikan Al-Quran ini di genggaman tangan kita. Karena jika kita sudah jadikan Al-Quran ini di lubuk hati kita, maka kita tidak akan pernah terlepas daripada Al-Quran. Akan tetapi, jika kita jadikan Al-Quran itu di genggaman tangan kita, suatu saat nanti Al-Quran akan meninggalkan kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di Senior Junior Season Ramadan. Nah, lanjut lagi deh kalau gitu ngobrolnya sama Ari, sama ada yang hari ini dibawa. Kira-kira siapa ya juniornya? Langsung aja nih. Boleh masuk lagi Ari, sini. Sama hari ini bawa siapa? Bapak Ibu. Bawa Ibu ya. Oke, boleh silakan masuk Ibu. Oke. Silakan duduk. Aduh, Ibu sehat? Alhamdulillah. Oke, siapa namanya? Ibu Jumena. Jumena. Nah, ini apa nih manggilnya? Emak, Ibu, Bunda, Mami. Mak. Emak ya. Aku ikut panggil juga Emak ya. Ya. Oke. Tadi nanya-nanya udah agak banyak soal dari kapan belajarnya, belajar bisa tausiah, terus habis itu dari mana? Ternyata dari sekolah juga. Terus tadi ada cerita yang unik, kenapa? Karena salah satu dari apa ya, maunya ayahnya gitu ya. Terus akhirnya malah jadinya ke si Ari. Boleh cerita sedikit nggak sih, Mak? Cerita apa? Apa ya? Ini maksudnya pengen dari orang tua gitu. Maksudnya kan Iya. dari ayahnya nih pengen banget gitu. Boleh cerita kenapa gitu kok pengen anaknya jadi ustadz? Ya kalau emak mah ya silakan aja gitu. Dia pengen jadi ustadz, amin kata emak gitu. Ya nggak apa-apa. Cuman emak ini gimana biayanya gitu ya. Untuk sekolahnya, untuk biaya mondoknya, kan per bulanan biayanya. Jadi kata ya Ari, udah insya Allah mah doanya aja, doa dari orang tua perempuan. Ya udah amin kata emak itu, ya udah ya diberangkatin sama emak, diantar gitu ya ke pondok, dititipin sama Pak Kiai. Ini Pak Kiai titip anak saya di sini, minta doanya mudah-mudahan dia tetap iman Islamnya tetap gitu. Ya kata Pak Kiai gitu. Terus dia itu dapat mau setengah bulan nangis menengok gitu ya, pengen pulang lagi. Oh, belum betah kali ya di belum sana. betah. Jadi emaknya kan nambah ya pikiran itu di rumah nggak enak, gimana minta lagi air gitu sama gurunya itu supaya betah anak kita ini. Gimana ya? Ya alhamdulillah itu udah jangka mau 2 bulan 3 bulan dia nambah nggak mau pulang, pengen di pesantren aja. Malah jadinya betah banget. Iya, malah 1 tahun barusan pulang gitu. Jadi udah mungkin sudah mulai belajar kali ya Iya. di sana. Udah dia diangkat-angkat imam sama kiainya itu.
udah ngedengernya emak itu ya Udah agak lega ya. lega. Sedikit. Apalagi gurunya itu udah ngebanggain gitu, udah nambah emaknya itu nambah bangga gitu, nggak sia-sia gitu ya. Berarti bener lah ya, insya Allah bisa jadi apa tadi, kebanggaan dari orang tuanya juga. Amin. Karena pengen banget nih katanya dari tadi kan gitu, Iya. pengen ngebanggain orang tua gimana sih seperti itu. Tapi ternyata udah mulai kelihatan ya Mak ya. Amin. Emang orangnya gimana sih kalau belajarnya gitu semasa saya belum jauh dari Mak gitu. Iya, Orangnya gimana nih si Ari? orangnya diem Gak pernah cerita apa-apa. enggak. Apapun. Kalau habis itu gimana main apa itu enggak pernah cerita-cerita. Jadi emak ini nggak tahu anak itu apa nggak tahu gitu kan. Sering banyak orang tua itu ngoncok-ngoncok itu ya Pengen masalah tahu anak juga apa ya. gitu. Kalau Cerita-cerita. emak enggak, orang anaknya diem Kenapa? Emang gak pernah mau cerita? enggak. Emang saya Malu? malu tertutup aja. Malu tertutup. Emang kenapa, kan ini orang tua? Ya Takut udah kali. Udah apa? bawaannya Ayo. begitu, Udah. apa. Kalau mau kamu sendiri nih gimana? Ma, maaf nggak pernah cerita atau gimana? Coba. Udah deh, udah maaf-maafan menjadi pesantren. Kita tapi udah tahu ya, kalau Iya. gitu berarti udah maksudnya sudah mulai ini ternyata jangan ya kalau bisa lebih terbuka lagi sama Ya, orang insya tua. Allah. Yes. Gitu ya. Terus kalau untuk apa ya di rumah sendiri gitu. Tadi kan belajar memang nggak pernah. Tapi dulu ya pernah sempat diajarin nggak dari emaknya sendiri atau dari abah atau ayah, bapak sama ibu sempat diajarin sendiri kalau di rumah. Bapak yang ngajar. Nah, bapak sama kakek sering. Memang sama gitu, bidangnya sama, Iya. keahliannya sama Iya. juga. Oke, itu dari sebelum mondok ya. Sebelum mondok udah belajar sama kakek, Sebelum mondok udah belajar sama sama kakek, sama bapak. kakek sama bapak. Kalau mah berarti lebih nyemangatin aja. Iya. Iya. Semangatin sama ngedoain. Nyemangatin Kalau sama mau bisanya nangis aja. terharu kali Iya, namanya juga orang nangis tua terharu perempuan. gitu. Oke, kalau gitu kita boleh sekarang main games ya. Yuk, kalau kita berdiri. Berdiri, Mak. Silakan. Oke, sini. Boleh, Mama sama Ari ya. Nah, Ari sebelah sini, Emak sebelah sini. Sudah siap? Ya. Kira-kira kita mau ngapain ya? Tahu. Mau dikerjain? Oh, enggak ya. Oke, jadi aku lihat dulu di sini kira-kira ada apa ya? Hari ini kita main games apa? Oh ya, jadi kita mau main tebak-tebakan. Tebak-tebakan untuk gambar. Kalau nebak aku ya. Kalau aku dapat tebak-tebakan. Oke, jadi nanti Mak sama Ari nanti di monitor itu ada foto, gambar. Nah, jadi nanti foto atau gambar itu kan nggak kelihatan semua. Jadi nanti aku bakal kasih tahu clue-cluenya gitu. Kira-kira ini apa ya? Ketebak atau enggak antara Emak sama Ari. Bisa langsung berduaan. Nggak boleh ya bulan puasa. Maksudnya langsung bisa mau siapa duluan. Kira-kira kalau udah pada tahu langsung aku tahu nih. Langsung dijawab gitu. Mak sama Ari rebutan gitu. Oke? Iya. Aduk nih orang tua sama anaknya. Sudah siap, Mak? Udah. Ari udah siap? Insya Allah ya kalau gitu. Lihat di dapur masing-masing. Boleh ya monitornya di situ. Jadi yang pertama waktunya untuk ini ada 4 menit masing-masing ya. Boleh. Kalau nggak tahu boleh pas atau lempar gitu ya. Oke? Yang pertama, fotonya udah muncul ya. Oke. Ini udah ada yang kelihatan belum? Itu kira-kira gambar apa? Belum ya? Belum. Belum ya. Yang di atas ya, Mak ya. Ya. Oke, jadi Yang di atas ini. aha. Oh, kira di Yang di atas itu Mak. Ini, Oke ya. ya, jadi kelihatan ya. Ya. Cluenya yang pertama adalah apakah aku ya? Aku adalah goa yang berada di lokasi peperangan kaum muslimin dan Quraisy. Kira-kira tahu nggak? Aduh, ini kayaknya ada bau-bau soal kesejahteraan. Bukan ya? Ini Sejarah. soal sejarah Islam. Sudah tahu belum atau lanjut clue selanjutnya? Terus lanjut. Oke, clue yang kedua, Mak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, apa itu yang kita tahu gitu ya? Clue yang kedua, apakah aku? Aku adalah goa yang berjarak sekitar 4 mil dari Masjid Nabawi. Tuh, gambarnya kelihatan belum? Clue yang kedua. Udah ketebak belum kira-kira? Ketebak nggak? Ketebak sih. Ari tahu kira-kira belum? Goa apa itu? Belum? Lanjut.
Lanjut ya. Clue yang ketiga. Sudah tahu kira-kira goa apa ini? Di foto ini adalah goa yang digunakan Nabi Muhammad bersembunyi dari kejaran musuh. Namanya adalah Goa Uhud. Gitu. Tahu? Tahu. Sudah pernah lihat? Baru kali. Baru ini. Mungkin tapi tahu sejarahnya ya? Tahu sejarahnya. Apa coba sejarahnya? Ya itu tadi udah Sejarahnya, disebutin. iya. Salah satunya? Tadi salah satu tempat nyumputnya. Sembunyinya ya, tempat bagian dinding. bersembunyinya ya, tempat bersembunyi Nabi Muhammad pada waktu kejaran dari musuh. Ya. Oke, boleh dikasih tepuk tangan dulu, dua-duanya, tepuk tangan, ayo. Oke, yang kedua, kira-kira, aduh, ini mah dua-duanya bakal kena hukuman semua. Sudah kelihatan itu gambarnya? Oke, sudah kelihatan ya? Sudah ketebak belum? Iya. Ini gambar apa kira-kira? Udah tahu? Belum? Mekah ya? Oke, belum. Belum. Bukan ya, Mak ya? Iya. Clue yang pertama, aku adalah tempat yang berada di tepi padang Arafah, pinggiran timur Mekah. Oh iya tahu. Tahu apa? Jabal Rahmah. Kasih tepuk tangan dong, Ma. Boleh ya? Ketebak. Benar ya? Oke, udah kelihatan semuanya ya. Jadi ini adalah benar sekali Jabal Rahmah, pertemuan Nabi Adam dengan istrinya Siti Hawa pada waktu itu ya. Lanjut, kalau gitu gambar yang selanjutnya. Oke, gambar yang ketiga. Kira-kira apa ya? Sudah kelihatan? Oke, kelihatan? Iya. Oke, sudah tahu? Belum. Oke ya, yang pertama, aku adalah sumur yang dibuat oleh salah seorang nabi. Jam. Bukan, Mak, belum tepat. Tahu? Lanjut. Lanjut. Yang kedua, clue yang kedua. Selain itu, aku ada di antara 11 sumur yang lain yang dibuat terpisah oleh sang nabi. Di antaranya ada di Mesir. Ketahuan? Tek-tok. Tahu lah. Mak tahu? Sumber apa ini? Belum ya? Oke. Lanjut. Lanjut. Selanjutnya, oke, waktunya masih ada kok. Kelihatan semuanya? Kira-kira ketebak itu sumur apa? Belum? Belum. Oke, aku kasih tahu ya. Kalau gitu, ini adalah salah satu dari 12 sumur yang dibuat oleh Nabi Musa. Ini adalah sumur Musa, gitu ya. Tahu? Sudah tahu? Tapi tahu sejarahnya ya? Sejarahnya ya. Ada berapa sumur yang dibuat? 11 kurang. 12 ya. Jadi ini adalah salah satunya. Boleh kasih tepuk tangan lagi, Ma? Boleh, Ma? Aduh, kayaknya Ma gimana ini? Ma? Oke ya, waktunya sekitar, sebentar lagi, tapi kayaknya mau coba untuk, tapi sudah terlihat ya, sudah habis waktunya. Berarti boleh aku kasih tepuk tangan? Boleh untuk kalian ya? Kalau gitu, siapa yang kalah kira-kira? Emak. Karena gak kejawab semua ya. Iya. Boleh dikasih ada hukumannya, Mak ya. Punishmentnya mana, teman-teman? Sudah ada? Oke. Iya. Tahu kemana tuh? Apa ya kira-kira? Yes. Ternyata seperti rencanaku, Mak yang kalah. Enggak ya, Mak? Aduh, Maknya sukunya naon sih? Suku Sunda. Suku Sunda, tapi bisa bahasa Jaseng nggak? Bisa. Bisa, iya. Oke deh. Yes, maaf ya ini ya Allah. Ma, boleh? Ma, silakan dong hibur aku pakai nyanyian. Boleh, bisa nyanyi kan? Nanya apa ya? Bisanya apa? Bisa nyanyi? Sudah. Oh, boleh, nggak apa-apa sudah. Ya, kameranya di situ ya, Mak ya. Senyum yang lebar, yang manis ya, cantik. Oke, sudah siap? Iringin pakai musik ya, boleh? Yuk, silakan. 1, 2, Bismillah ya. boleh. Ya udah, bismillah aja nggak apa-apa. Tuh, kameranya di situ ya, yang ini. 1, 2, 3, ha. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna Senyum dong. billah. Goyang dikit boleh. Sih, kanan. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, 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 bismillah. Udah,
Oke, udah. Makasih ya Pak ya. Nanti kita balik lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Kita balik lagi di Senior Junior Season Ramadan. Sekarang kita udah masuk ke segmen yang terakhir. Kalau di segmen yang ketiga, segmen ketiga atau terakhir ya. Nah, kita mau lihat kira-kira nanti, aduh, seperti biasa nih, mau uji-uji wawasan. Banyakan siapa atau banyak tahu siapa kira-kira antara senior sama juniornya. Kita lihat aja sama-sama. Yuk. Oke, kalau gitu, aduh, aku sapa dulu ya. Sehat ya Mas ya? Sehat. Masih sampai Hari segmen nomor 1 mau nomor 2. Aduh, apa ini? Nanti ya tergantung gambarnya kira-kira nanti foto-fotonya tentang apa gitu ya Mah ya. Tapi masih sehat kan sampai segmen yang terakhir? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, kalau gitu kita coba nih. Nah, ini sudah muncul gambar yang pertama. Oke, aku boleh ke siapa? Ari dulu? Ari, Oke, Ari tahu nih. Ini itu adalah cetakan kaki Nabi Muhammad yang tersimpan di Museum Top Kapi ya. atau Istanbul, Turki. Iya, ini adalah salah satunya ini adalah apa namanya tadi benar? Cetakan Iya, kakinya cetakan Nabi kaki Muhammad. Nabi Muhammad SAW ya, yang masih tersimpan sampai sekarang. Ini ada di Istanbul ya. Istanbul. Ini ada di Turki. Nah, lebih tepatnya itu ada di Museum Topkapi tadi. Ya, Masya Allah. Aduh, seperti ini ya. Gimana kita lihat langsung? Masya Allah, tertegun-tegun kali ya. Next, kalau gitu, yang kedua. Wow, masjid ya. Masjid apa ini kira-kira sih? Emak tahu enggak ini? Aduh. Masjid Jami. Jami Adalah Asar ya. Masjid Atau- Jami Asar Mm-mm. atau Masjid Semarak. Salah. Ini adalah dari di Bandar Sri Begawan ya, atau Masjid Bandar Sri Begawan Mak ya. Nah, masjid ini merupakan bagian dari kompleks istana gitu, karena kelihatan juga sih ya. Nah, istana dari Bolkiah kalau nggak salah ya, dan itu didirikan sekitar tahun 1980-an gitu. Tapi bagus juga ya Mak ya. Sudah pernah lihat atau mungkin baru Baru kali ini. tapi tahu ya sudah apa ceritanya sedikit-sedikit Iya. gitu ya. Ini karena di atasnya tuh ya yang mentereng warna kuning-kuning. Aduh, itu ternyata ada Emas. dari emasnya. Dari emas itu 24 karat. Ya ampun. Masya Allah ya, kelihatan banget ya. Lebih nambah kemegahan dan kayaknya lebih kelihatan mewah gitu. Oke, selanjutnya ada lagi yang ketiga. Wah, ini kayaknya favorit semuanya deh. Salah satunya juga disunahkan ya. Iya. Ini makanan untuk berbuka puasa. Aduh, ini udah pasti ada ini untuk di meja masing-masing kalau di rumah ya. Aduh. Nah, ini aku mau tanya ke siapa ini kira-kira? Ke Ari. Oke, tahu sedikit ceritanya atau sejarahnya dulu Yaitu untuk kurma. buah kurma ajwa. Mhm. Buah kurma yang pertama kali ditanam oleh Rasulullah yang berada di dekat Masjid ya. Quba, Madinah. Oke, pada waktu itu memang awalnya adalah buah yang ditanam langsung oleh Nabi Muhammad ya, oleh Rasul. Nah, kemudian memang sekarang menjadi buah yang disunahkan juga ya. Benar nggak sih kalau dibilang berbukalah dengan yang manis? Aduh. Iya, Kenapa emang seperti disunahkan. itu? Kita berbuka itu disunahkan dengan yang manis. Yang pertama Kurma dengan juga. rutob, Oh, semacam kurma. Apabila tidak ada rutob, berbukalah dengan kurma. Oke. Apabila tidak ada kurma, berbukalah diawali dengan air putih. Tapi yang manis-manis bukan berarti gula ya. Diabetes kita nanti kebanyakan makan gula ya. Yang penting dengan buah. Oke, Iya. selanjutnya apalagi? Next. Masjid lagi. Oke, silakan Mak. Oke, ini masjid apa namanya Mak? Masjid Agung, bukan, Masjid Jumat. Masjid gitu. Jumat. Iya, ini ada di Madinah. Mak tahu di Arab Saudi sana? Madinah ya. Terus ini didirikan oleh Nabi Muhammad bersama dengan pengikutnya pada waktu itu yang pada waktu itu sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat juga ke Madinah seperti itu. Dan untuk pertama kalinya ada di sini. Jadi namanya kenapa dikatakan Masjid Jumat. Jadi ceritanya begitu ya kalau tidak salah seperti itu. Iya. Sejarahnya. Karena memang Nabi Muhammad beserta pengikutnya sedang hijrah ke Madinah saat itu. Oke, bagus ya. Kalau dari
arsiteknya sepertinya memang warnanya putih semua. Aduh, suka nih yang putih-putih kayak aku. Next kalau gitu, apa lagi? Ada lagi selanjutnya? Oke, ya ini adalah apa ya kira-kira? Aduh, sudah tahu? Ari tahu? Belum keluar. Ini yang ada di Padang Arafah di kota Mekah. Di Jabal. bukit ya, Jabal Jabal Rahmah. Rahmah. Tahu? Tahu. Tahu ceritanya sedikit, aku boleh nanya-nanya nih. Jabal Rahmah itu Mm-mm. tempat persaksian yang pertama kali bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan dari surga. Oh, seperti itu ya. Pantesan katanya dibilang katanya tempat-tempat romantis-romantis gitu. Tapi ternyata memang bertemunya Nabi Adam Dan dengan Siti Hawa. pada waktu itu ya. Oke, selanjutnya masih ada lagi? Oh, ada lagi. Nah, ini adalah masjid juga. Nih, Mak, masjid apa yang ini? Oke, masjid apa ini, Mak? Masjid Agung. Masjid Agung Samara. Aha, adanya di kota. Iya, adanya di kota Samara di Irak ya Mah ya. Ini ada di Irak. Nah, masjid ini dibangun sekitar abad ke-9 ya, abad ke-9 lebih tepatnya itu di tahun 848 Masehi seperti itu ya Mah ya. Dan ini ada letaknya di sisi timur, di sebelah timur Sungai Trigis itu. Tapi cakep juga ya Mah ya. Oke, ternyata aduh, ini di belakang sudah durasi kita sudah mau selesai. Aduh, aku harus mengucapkan mengucapkan terima kasih dulu sebelumnya atas waktunya untuk Mama, untuk Ari juga. Terima kasih banyak untuk hari ini udah mau datang ke sini, sudah hadir di sini. Semoga makin berprestasi lagi ke depannya ya, dan semoga lancar puasanya sampai lebaran nanti. Minal aizin, terima kasih untuk waktunya. Dan balik lagi, aduh, kalau sudah mau akhir-akhir seperti ini, waduh, kira-kira hari ini kita kemana ya? Mau tanya-tanya, mau tahu? Aku mau tanya sama Minandew, kira-kira hari ini kita kemana? Informasinya tentang apa? Langsung aja deh kalau gitu. Silakan Minandew untuk informasinya. Terima kasih untuk Jeng Dewi yang ada di studio Anyus TV Lampung. Aduh, ya selalu sejahtera. Aduh, apa ya? Oke, sebelumnya aku mau ngucapin salamnya. Assalamualaikum, annyeonghaseyo. Apa kabar? Ini kalau sudah begini-begini pasti tahu kan ya, kita mau kemana hari ini. Nah, ini untuk apa ya? Aku kasih informasi-informasi untuk yang suka-suka K-pop. Oke, tapi kita nggak ngomongin K-popnya ya. Kita ngomongin Korea Selatannya. Jadi apa ya yang ada di negeri ini? Nah, di negeri yang berpenduduk mayoritas Buddha ini ternyata banyak juga ya penganut Islamnya. Bukan hanya rakyat biasa yang tertarik sama Islam, tapi ternyata pemirsa nih ya, pemirsa Seju, banyak juga ternyata tentara dan para selebritis. Tuh ya, seperti apa geliat Islam di negara gingseng ini dia tuh videonya. Saat ini perkembangan syiar Islam di semenanjung Korea cukup menggembirakan. Kini, di hampir semua kota besar di negeri ini terdapat masjid. Bukan hanya di ibu kota Seoul, masjid juga terdiri di Busan, Gwangju, dan Daegu. Masjid terbesar adalah Masjid Sentral Seoul yang berlokasi di distrik Itaewon. Umat Islam di Korea Selatan berasal dari beragam bangsa pemirsa. Di negeri yang mayoritas penduduknya beragama Buddha ini, kebanyakan Muslim merupakan pekerja asing dan imigran dari berbagai negara, terutama dari kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Sementara, Muslim asli Korea merupakan keturunan dari para mu'alaf yang masuk Islam saat berlangsung Perang Korea pemirsa. Dalam beribadah, Muslim asli Korea berbaur dengan jemaah asal Indonesia, Malaysia, India, Uzbekistan, dan Amerika Serikat. Jumlah Muslim di Korea Selatan terus bertambah dari tahun ke tahun pemirsa. Menurut data dari Korea Muslim Federation, jumlah Muslim di Korea Selatan sekarang mencapai 120.000 sampai 130.000 orang. Mereka terdiri dari Muslim Korea asli dan pendatang. Jumlah orang Islam dari Korea asli sekitar 45.000 orang. Selebihnya didominasi pekerja imigran asal Pakistan dan Bangladesh. Perkembangan Islam di Korea Selatan paling pesat berada di kota besar pemirsa, terutama di kota terbesar kedua, Busan.
di kota ini sudah ada sekolah Islam. Meski sekolahnya kecil, cukup untuk mengakomodasi anak-anak muslim mendapatkan pendidikan yang islami. Sebagai kelompok masyarakat minoritas pemirsa, masjid menjadi tempat penting bagi muslim Korea Selatan untuk saling bertemu dan bersilaturahmi. 10 tahun yang lalu belum banyak masjid di negara ini, tapi sekarang banyak masjid didirikan. Di Korea Selatan pemirsa, masjid juga menjadi pusat informasi bagi warga Korea yang ingin belajar Islam. Masjid-masjid di negeri ini menyediakan bacaan-bacaan dan audio yang diberikan gratis bagi mereka yang hendak mempelajari Islam. Yang lebih menggembirakan pemirsa, kini banyak selebritis Korea Selatan tertarik pada Islam. Sampai saat ini setidaknya 10 selebritis menjadi mu'alaf. Mereka terdiri dari pemain drama Korea, personel girl band, model, dan pemain sepak bola. Di antaranya personel boyband Lee Dong Hae, pemain drama Korea Jang Choi Jin Hyuk, kekasih penyanyi Bin Rai bernama Kim Tae Hee, model Ayana Ji Hye Moon, dan pemain sepak bola Lee Won Jae. Bahkan kalangan militer Korea Selatan pun banyak yang memeluk Islam pemirsa. Mereka umumnya para prajurit yang menjalankan misi perdamaian di kawasan Timur Tengah. Jumlah mu'alaf dari kalangan tentara ini bukan 1-2 gelintir, tapi puluhan orang. Bahkan terakhir dikabarkan sudah ratusan tentara Korea menjadi mu'alaf. Melihat maraknya syiar Islam di Korea, pemirsa, negara-negara Islam menaruh perhatian besar. Pemerintah Arab Saudi misalnya memberikan bantuan $500.000 untuk membiayai pembangunan sekolah Islam di Korea Selatan. Selain sekolah Islam, pemirsa, sejak tahun 2008 lalu juga dibangun pusat kebudayaan Islam di kota Seoul. Dengan adanya sekolah dan pusat kebudayaan Islam ini, syiar Islam di Korea Selatan akan makin luas. Selain itu, umat Islam juga dapat meluruskan informasi tentang Islam dan Muslim kepada masyarakat di negeri ginseng. Maklum pemirsa, media barat selalu menginformasikan Islam identik dengan terorisme. Berkat adanya pusat kebudayaan Islam, masyarakat Korea kini mengetahui Islam merupakan agama damai dan rahmatan lil alamin. Nah, sebagai Muslim, kita ikut bangga pemirsa, Islam dapat berkembang pesat di semenanjung Korea. Semoga ya, Islam akan membawa kedamaian di negeri ginseng. Oke, terima kasih Miranda untuk informasinya. Semoga bermanfaat ya untuk yang nonton hari ini. Dan aku mau ingetin juga, jangan lupa tonton terus Senior Junior selama Ramadan setiap hari dari hari Senin sampai dengan Minggu. Saya Dewi Sia, see you and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.